Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih, mahasiswi semester 5, Prodi Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Tujuan saya dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi nilai akhir saya dalam mata kuliah auditing. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang tanggung jawab hukum akuntan publik. Tidak usah berlama-lama, silahkan disimak materinya. Dalam materi tanggung jawab hukum akuntan publik terdapat dua pokok bahasan, yaitu yang pertama, tuntutan hukum yang dihadapi akuntan publik, dan yang kedua, contoh-contoh fraud di Indonesia dan di Amerika Serikat. Pada pokok bahasan yang pertama, dalam tuntutan hukum yang dihadapi akuntan publik terdapat 9 materi yang akan saya bahas kali ini. Dan adapun materi yang pertama yaitu kerangka hukum profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mendukung tujuan pemerintah untuk mencapai perekonomian yang sehat dan efisien. Oleh karena itu, untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme yang tinggi, mencapai tingkat kinerja yang tinggi, dan berorientasi kepada kepentingan publik, akuntan publik senantiasa memiliki pedoman hukum yang harus ia patuhi dalam melaksanakan praktiknya. Maksud dari kalimat tersebut adalah akuntan publik untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme yang tinggi, untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi, seorang akuntan publik harus senantiasa memiliki pedoman-pedoman hukum yang harus ia patuhi dalam melaksanakan praktiknya. Ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik antara lain yang pertama yaitu kode etik IAI, yang kedua standar profesional akuntan publik, yang ketiga peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2008 tentang jasa akuntan publik. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akuntan publik dalam melaksanakan praktiknya. Dalam peraturan perundang-undangan ini terdapat 4 peraturan, yaitu yang pertama Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang kedua Peraturan Perundang-undangan Pasar Modal, yang ketiga Undang-Undang Pajak, dan yang keempat Undang-Undang Yayasan. Kita beralih ke materi yang kedua, yaitu tanggung jawab akuntan publik berdasarkan aturan etika Institut Akuntan Publik di Indonesia. Dalam aturan etika IAPI diatur mengenai tanggung jawab yang diemban oleh akuntan publik, yakni sebagai berikut. Ada 3 tanggung jawab yang harus diemban oleh akuntan publik. Yang pertama yaitu tanggung jawab kepada klien. Tanggung jawab kepada klien ini terdiri dari 2, yaitu informasi klien yang rahasia. Yang kedua, fee profesional. Fee profesional ini terbagi atas 2 lagi, yaitu besaran fee dan fee kontijen. Yang kedua, tanggung jawab pada rekan seprofesi. Tanggung jawab pada rekan seprofesi ini terbagi lagi atas 3, yaitu yang pertama tanggung jawab kepada rekan seprofesi, komunikasi antara akuntan publik, dan perikatan atestasi. Yang ketiga, tanggung jawab dan praktik lain. Tanggung jawab dan praktik lain ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan. Yang kedua, iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya. Materi ketiga yaitu tanggung jawab akuntan publik selaku auditor independen sehubungan dengan audit atas laporan keuangan yang dilakukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2008 tentang jasa akuntan publik, Pasal 44 ayat 1, akuntan publik atau KAP bertanggung jawab atas seluruh jasa yang telah ia berikan dalam melaksanakan tugas audit, tugas laporan keuangan. Auditor harus melakukan ketentuan-ketentuan yang ada pada SPAP, terutama ketentuan mengenai standar auditing.
Tanggung jawab akuntan publik menurut Holmes dan Burns, tanggung jawab akuntan publik ditinjau dari segi hukum terbagi atas 4, yaitu yang pertama, tanggung jawab akibat tidak menepati ketentuan dalam kontrak penugasan, atau dalam kata lain yaitu breach of contract. Yang kedua, tanggung jawab untuk kelalaian, tanggung jawab untuk kecurangan sesuai dengan ketentuan lembaga yang terkait. Yang keempat, tanggung jawab atas kecurangan dalam hasil audit laporan keuangan. Dalam standar auditing seksi 110 dinyatakan bahwa auditor bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kekeliruan, kecurangan. Sedangkan manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan akuntansi yang sehat untuk membangun dan mempertahankan pengendalian internal yang akan mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi konsisten dengan asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan. Adapun dua tipe salah saji yang relevan dengan pertimbangan auditor tentang kecurangan dalam audit atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu salah saji yang timbul dari kecurangan, yang kedua salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap harta. Materi yang kelima yaitu pertimbangan atas resiko salah saji material dalam audit laporan keuangan. Standar auditing seksi 312 menyatakan bahwa penentuan lingkup prosedur audit secara langsung berhubungan dengan pertimbangan atas resiko audit dan menunjukkan bahwa resiko tentang salah saji material dalam laporan keuangan sebagai akibat dari kecurangan merupakan bagian dari resiko audit. Pertimbangan resiko salah saji material sebagai akibat dari kecurangan dapat berdampak terhadap audit dengan cara ada 4 cara, yaitu yang pertama skeptisme profesional, yang kedua penugasan personil, yang ketiga prinsip dan kebijakan akuntansi, dan yang keempat pengendalian. Yang keenam yaitu resiko tanggung jawab auditor independen dengan tanggung jawab manajemen. Manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang sehat, menyelenggarakan pengendalian intern yang memadai, serta membuat berbagai penyajian laporan keuangan secara wajar. Jadi, dalam hal ini manajemen memiliki tanggung jawab atas akuntansi yang sehat, menyelenggarakan pengendalian intern yang memadai, serta membuat berbagai penyajian laporan keuangan yang sangat wajar. Penyajian secara wajar ini merupakan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang ketujuh yaitu saat dimulainya tanggung jawab akuntan publik dalam audit laporan keuangan. Tanggung jawab akuntan publik terhadap laporan keuangan adalah untuk memberikan pernyataan pendapatnya atas laporan keuangan. Akuntan publik berkewajiban untuk memberikan pendapat terhadap laporan keuangan dimulai saat dia telah mendapatkan kesepakatan dengan kliennya untuk melaksanakan jasa audit atas laporan keuangan. Namun, dalam hal ini untuk menegaskan kesepakatan tersebut pada umumnya dilaksanakan dengan mempergunakan surat penugasan ataupun yang dikenal dengan surat perikatan audit. Yang kedelapan yaitu sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan akuntan publik. Berdasarkan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2008 tentang jasa akuntan publik pasal 30, ada 3 sanksi yang dapat dikenakan kepada akuntan publik. Yang pertama yaitu sanksi peringatan, yang kedua sanksi pembekuan izin, yang ketiga sanksi pencabutan izin. Baik, materi yang ke-9 yaitu badan-badan yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan akuntan publik. Jadi tidak sembarang badan yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan akuntan publik.
yang berhak memberikan sanksi tersebut yaitu yang pertama Menteri Keuangan, yang kedua Asosiasi Profesi, yang ketiga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dalam hal ini berdasarkan pada pasal 75 Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2008 tentang jasa akuntan publik, akuntan publik dapat dikenakan sanksi. Yang pertama, sanksi peringatan apabila akuntan publik yang bersangkutan mendapat sanksi peringatan keanggotaan dari IAP. Yang kedua, sanksi pembekuan izin apabila akuntan publik yang bersangkutan mendapat sanksi pembekuan keanggotaan dari IAP. Dan yang ketiga, sanksi pencabutan izin apabila akuntan publik yang bersangkutan mendapat sanksi pemberhentian keanggotaan dari IAP. Ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu contoh-contoh fraud di Indonesia dan di Amerika Serikat. Berdasarkan The Association of Certificate Fraud Examiners (ACVE), fraud merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu seperti manipulasi atau memberikan laporan keliru kepada pihak lain. Aktivitas itu bisa dilakukan oleh oknum dari dalam atau luar perusahaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti untuk mendapatkan keuntungan kelompok yang dapat merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun contoh-contoh fraud yang terjadi di Indonesia seperti yang terjadi pada Bank Danamon, yaitu jenis fraudnya yang terjadi melakukan insider trading terhadap saham Bank Danamon. Dan yang kedua, jenis fraud yang terjadi di Indonesia pada Bank Senturi, yaitu jenis fraudnya melakukan fraud atas penjualan surat-surat berharga pada Bank Senturi PT Kimia Farma. Jenis fraudnya yang terjadi yaitu melakukan manipulasi laporan keuangan yang mana laba bersih yang seharusnya 99 miliar dan pelaporan yang dilakukan yaitu 123 miliar. Fraud yang terjadi di Indonesia yang keempat yaitu PT ASEAN Agri Group. Jenis fraud yang terjadi pada perusahaan ini yaitu melakukan penggelapan pajak. Contoh fraud yang terjadi di Amerika Serikat. Adapun contoh-contoh fraud yang terjadi di Amerika Serikat yaitu yang pertama Carning H. Durgarian Insinyur Donald B. Hogan. Jenis fraud yang terjadi pada Carning H. Durgarian Insinyur Donald B. Hogan ini yaitu melakukan fraud kurang lebih 4 juta dolar melalui contribution plan client dan group of mutual fund. Fraud yang terjadi di Amerika Serikat yang kedua yaitu nama fraudnya Michelle A. Kelly dan 25 orang pelaku lainnya. Jenis fraud yang terjadi dalam Michelle ini adalah manipulasi keuangan kurang lebih 428 juta melalui The Universal Life Scheme yang diperoleh melalui investor yang ada di Amerika Serikat dengan dana kurang lebih 136 juta dolar yang diinvestasikan melalui IRA account. Fraud yang ketiga yaitu Russo Associates Limited Partnership dan Elliott Partners. Jenis fraud yang dilakukan yaitu melakukan skema kecurangan dalam disgorgement interest kurang lebih 14 juta dolar melalui investment advisory VGR Corporation. Yang keempat yaitu Pony Investment Advice Jeffrey Laumbatus, yaitu melakukan kecurangan kurang lebih 150.000 dolar yang diperoleh dari investor individual yang mana uang tersebut dijanjikan akan diinvestasikan di pasar modal, namun hal itu tidak dilakukan. Baik, itulah tadi contoh fraud yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di Amerika Serikat, dan mungkin masih banyak lagi. Mungkin itu poin terakhir
untuk penutup dari materi kali ini. Mungkin itu materi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Mohon dimaafkan bila ada salah-salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Sri Wahyuningsi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.